Perkenalkan, saya Doni asal Blitar. Ini adalah pengalaman saya di tahun 2015, di mana saat itu saya mengalami kejadian yang tidak masuk di akal, tapi benar-benar saya alami. Saat itu selama 1 hari saya menemani sahabat saya di sekolah, padahal sebetulnya ia sudah meninggal. Sebenarnya ini agak ngeri sih, dia benar-benar mirip dengan sahabat saya. Mulai dari perawakannya, suaranya benar-benar nyata seperti orang yang masih hidup. Tapi sesungguhnya ia sudah meninggal. Saya sama dia sahabatan sudah sejak SD. Jadi saya hafal betul bagaimana tabiat dia. Tapi hari itu saya menyadari ada yang aneh dari dia. Tidak seperti biasanya, dia hanya diam, kupikir dia bercanda, tapi semua terjadi begitu cepat. Siang menjelang sore, saat saya ke rumahnya, saya tahu itu adalah yang terakhir kali saya bisa melihat dia. Kembali lagi bersama gue Fajar Ditya. Kali ini di Om Mamat Season 3. Kamu yang takut atau mereka yang lari. Sahabat. Seseorang tuh yang biasanya deket banget ya sama kita, kayak suka ngabisin waktu lama bareng-bareng, bodoh-bodohan bareng, terus juga suka jadi tempat curhat, terus minta bantuan, minjem motor, ngutang. Kok nyusahin semua? Ya intinya sahabat itu teman dekat kita lah. Tapi pernah gak sih kalian punya sahabat yang ternyata udah meninggal? Nah, pas dia meninggal itu, kalian masih main bareng sama sahabat tersebut. Seperti cerita pada kali ini ya, Doni tuh punya seorang sahabat namanya Aming. Jadi mereka tuh masih main bareng terus-terusan. Dan Doni ini sebenarnya nggak sadar kalau Aming itu ternyata udah meninggal. Ya nanti kalian lihat sendirilah ceritanya itu kayak gimana. Nah kemarin itu udah banyak ya yang email, Bang, kalau misalnya sponsor selain minuman bisa nggak? Nah, bisa banget ya. Jadi nggak harus minuman doang gitu loh. Kalian mau baju kek, makanan kek, bisa banget ya. Asal jangan. Jadi kalian langsung aja nanti kirim email ke sini, ajuin penawaran, siapa cepat, siapa dapat. Jadi langsung aja kita mulai. Berikut adalah ceritanya. Sahabat, terima kasih telah menjadi teman baikku. Sahabat, terima kasih pernah hadir di kehidupanku. Kisah ini terjadi pada salah satu siswa di tahun 2015. Doni namanya. Jadi Doni itu punya seorang sahabat ya, walaupun beda kelas. Tapi mereka tuh sama-sama kelas 2. Namanya itu adalah Aming. Jadi di pagi hari itu, si Doni ini ngeliat Aming tuh murung ya, nggak kayak biasanya. Ming, tadi dicariin sama Sarah lu, cie. Ming, ya marah lu ya sama gua. Pagi itu di belakang sekolah, suasana itu lagi sepi, tumben-tumbenan banget nih. Doni sama Aming lagi nunggu bel masuk di tempat tersebut. Nah, kita balik lagi nih ke Aming. Jadi Doni ini ngerasa Aming itu marah sama Doni. Karena tadi pagi tuh dia nggak jemput si Aming. Bro, sorry ya, tadi tuh gue nggak jemput lo bukan karena apa-apa. Karena emang gue mau nganterin nyokap gue dulu. Si Aming masih aja tuh diem ngacangin Doni. Bangke juga nih si Aming. Lama-lama Doni jadi emosi. Dia maju tuh sedikit ke depan hingga nggak lama bel masuk sekolah pun bunyi. Nah, ada satpam tuh yang nyamperin mereka berdua. Ngapain kamu di sini? Masuk kelas sana. Lah Pak, bentar, kita masih ngobrol nih. Kita? Kan situ lagi sendiri. Loh, saya berdua Pak. Itu kan di belakang ada. Loh, kok nggak ada?
Ternyata si Aming udah nggak ada. Doni makin kesel tuh ya sama si Aming. Kok sampai segitunya amat ya nih orang ngambek ninggalin dia. Sampai-sampai dia tuh dimarahin sama satpam. Ya udah jalan tuh Doni ke atas menuju kelasnya ya di lantai 2. Jadi walaupun mereka sama-sama kelas 2, tapi Doni ini jurusannya IPS sedangkan Aming jurusannya IPA. Siapa di sini yang jurusannya IPS? Nah, kelas Aming ini ada di lantai 3, sedangkan si Doni kelasnya itu ada di lantai 2. Masuklah tuh Doni ke kelas hingga dimulai tuh pelajaran pertama di hari tersebut. Nah, walau pelajaran pertama tuh baru dimulai, tapi suasana kelas tuh lagi rame banget ya. Ngomongin hal yang emang lagi heboh banget hari tersebut. Nah, sampai-sampai tuh si Reno, teman sebangku Doni, nanya kayak gini ke Doni. Don, teman lu Aming meninggal ya? Udah gila lu Ren, tadi pagi gue baru ngobrol sama dia. Doni kesel tuh sama Reno. Kalau bercanda ada batasannya kali. Masa iya temen gue dibilang udah meninggal? Nah, mulai tuh akhirnya mereka belajar lagi tuh. Hingga di tengah-tengah pelajaran, aktivitas belajar itu kembali berhenti karena ada yang minta infak di depan kelas. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada kabar duka dari teman kita yang meninggal tadi pagi. Mohon sedekahnya untuk keluarga teman kita dari anak IPA yang bernama Aming. Doni kaget sekaligus nggak percaya. Orang tadi pagi masih ketemu sama Aming. Di situ emosinya meninggi ya, seakan tidak ingin menerima kenyataan. Dia pun langsung keluar dari ruangan kelas. Namanya juga bocah. Dia ngira teman-temannya itu lagi pada ngerjain dia. Hingga akhirnya dia pun pengen mastiin tuh sebenarnya Aming ini udah meninggal apa enggak sih. Dia pun jalan tuh pelan-pelan menuju lantai 3 tempat kelasnya Aming. Kira-kira apa yang akan terjadi? Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rjl5 atau DM Instagram rjl5. Teman mana yang rela kalau sahabatnya dibilang meninggal, padahal masih ada? Nah, kira-kira itulah yang dialami Doni pada saat itu ya. Pelan-pelan tuh dia jalan ke lantai 3, lihat kiri, lihat kanan. Takutnya ada guru yang ngeliat Doni lagi naik ke lantai 3. Hingga akhirnya dia sampai tuh di kelas Aming. Dia ngintip dari belakang jendela. Ternyata si Aming masih ada di bangkunya. Lah, ini Aming sehat-sehat aja. Kok tadi dibilang meninggal? Ya udahlah, lega tuh perasaan si Doni ya. Dia pun mampir ke WC ke lantai 3 buat buang hajatnya terlebih dahulu. Dia masuk tuh WC. Hingga pas dia masuk dia ngerasa kayaknya ada orang lain di WC ini. Hingga karena perasaannya nggak enak ya, dia buka tuh pintu WC tersebut dan ternyata bener aja. Ada Aming di depan pintu WC lagi menghadap ke arah Doni. Ya, woi Ming, aduh lu mau jalin gue ya? Nggak takut kali gue Ming? Tunggu di luar ya bentar. Doni lega kalau sahabatnya itu Aming ternyata belum meninggal seperti kata orang-orang tadi. Tapi dia juga bingung ya. Si Aming ini kok lebih pendiam dan terlihat lebih rapih, nggak kayak biasanya. Apa iya ya dia tuh masih ngambek gara-gara tadi gue nggak jemput, pikir Doni saat itu. Gak lama ada beberapa siswa tuh masuk ke WC. Nah di situ Doni ditegor ya. Don, tumben lu di WC atas, biasanya di bawah. Iya nih, bentar lagi juga gue mau ke bawah, kata si Doni. Yaudah akhirnya dia keluar WC tuh. Nah pas di depan WC, ternyata si Aming udah gak ada. Buset, kemana nih bocah? Dari tadi pagi hilang-hilangan mulu. Doni pun balik lagi tuh ke kelas. Nah pelajaran pada kali ini adalah pelajaran sejarah. Pelajaran kesukaan si Doni. Tapi entah kenapa ya di hari itu Doni tuh pikirannya lagi kemana-mana, gak konsen sampai-sampai gurunya itu manggil Doni berulang kali. Doni? Doni?
Ditimpuk lah tuh si Doni sama gurunya. Doni pun akhirnya minta maaf sama gurunya. Di situ dia mikir ya, entah kenapa perasaannya hari itu bener-bener gelisah banget. Mungkin masih kepikiran sama si Aming. Dalam pikirannya Doni itu pengen cepet-cepet aja balik, pengen ketemu sama Aming ya, mastiin kalau sahabatnya itu masih baik-baik aja. Istirahat sebentar lagi, tapi di kelas masih ada kuis yang belum selesai. Mana gurunya pada saat itu killer juga lagi. Pelajarannya adalah matematika, di mana gurunya itu nggak ngizinin murid buat keluar sebelum menyelesaikan kuisnya. Doni yang udah nggak konsen saat itu malah jalan sambil jongkok menuju ke pintu. Pelan-pelan dia pun langsung kabur ya, walau diteriakin sama gurunya. Woi Doni, kemana kamu? Gue nggak ngerti sih ini si Doni lagi kenapa ya, tapi yang jelas dia tuh kayak lagi gelisah banget lah intinya di hari tersebut. Sambil nunggu bel istirahat, Doni pun pergi tuh ke rooftop sekolah di mana tuh dia pengen ngindar dari orang-orang dan tentunya juga supaya nggak ketemu sama guru, bisa berabe kalau ketemu guru pada saat itu. Dia pun tidur-tiduran di rooftop untuk menenangkan hatinya yang emang lagi kalut ya, sampai-sampai dia pun ketiduran. Saat ketiduran, Doni ini bermimpi ngelihat Aming dan ada beberapa orang asing di sana yang terlihat lagi narik-narik si Aming. Doni ingin membantu Aming, tapi dia juga takut ngelihat orang-orang asing itu yang terlihat seram. Dan ketika lagi ditarik, Aming itu ngomong ke Doni kayak gini. Jangan bandel-bandel lagi Don. Gua mau ini terakhir kali lu bolos. Jaga diri lu, titip mama dan adik gua ya. Gua pamit. Gak lama, Doni tuh kebangun dari mimpinya. Dia kaget ya, kok bisa-bisanya gue mimpin Aming kayak gini gitu loh. Apalagi pesan Aming itu udah kayak orang yang meninggal. Makin pusing tuh dia hari itu dengan rentetan kejadian yang dialami dari pagi sampai pas siang ini tentang Aming. Firasatnya makin gak enak. Tapi memang karena Doni ini orangnya bebel, dia pengen mastiin sekali lagi. Pengen lihat Aming di kelasnya. Hingga jalan tuh Doni menuju kelas Aming. Jam istirahat tiba, Doni pun jalan tuh ke kelas Aming. Tapi pas sampai sana, kelasnya itu kosong, gak ada orang. Doni makin bingung ya, apa iya ini orang-orang pada pergi ke kantin? Ya udahlah, dia langsung turun tuh si Doni buat menuju ke kelasnya ya, karena emang si Aming ini biasanya suka nyamperin Doni tuh di kelas. Pas sampai di kelas ternyata kosong juga, nggak ada orang. Doni makin bingung ya, sebenarnya ada apa sih sama hari ini? Orang-orang pada kemana? Langsung tuh si Doni cabut ya buat nyari Aming. Dia pergi ke perpus tapi nggak ada. Dia pergi ke kantin, Aming juga nggak ada. Akhirnya Doni tuh kepikiran ya, jangan-jangan si Aming ini ada di tempat tadi pagi mereka lagi ngobrol ya, yaitu di belakang sekolah. Emang di belakang sekolah ini banyak rumor yang beredar kalau tempat itu katanya si angker. Ya walau begitu, tapi Aming sama Doni ini kadang-kadang kalau lagi malas kelas suka bolos di belakang sekolah. Jalanlah tuh Doni ke belakang dan ternyata gak ada siapa-siapa di sana. Doni kembali ke kelas dengan perasaan kecewa ya, karena dia gak ketemu Aming di mana-mana. Sampai-sampai pas dia mau lewatin kelas bahasa, Doni ini malah ngeliat Aming lagi berdiri di sana sendirian. Lah, ngapain tuh bocah? Langsung tuh Doni nyamperin si Aming. Dari jauh si Doni ini ngeliat ya, Aming ini kenapa kayak orang gila ya, diem, sendirian. Terus tatapan matanya itu juga kayak orang kesurupan. Ditegur lah tuh si Aming saat itu. Woi Ming, ngapain lu di sini sendirian? Gue cariin juga dari tadi, ke taman samping aja lah. Udah Ming, ayo kita ngobrol di taman. Akhirnya mereka jalan tuh ke taman. Nah selama perjalanan itu si Aming diem doang.
Pas udah nyampe taman, Doni coba tuh ngeluarin jokes-jokes recehnya. Si Aming diem juga. Lama-lama si Doni ini makin emosi ya ngeliat Aming ngediemin dia terus-terusan dari tadi pagi. Nah, antara sadar dan nggak sadar, ternyata banyak tuh yang ngeliatin temen-temen ya. Si Doni ini kayak orang gila, lagi ngobrol sendirian. Woi, itu temen lu ngobrol sama siapa, Wan? Mana gue tahu. Aneh banget tuh anak. Coba lu samper dah. Takutnya kesambet tuh bocah. Efek kehilangan kali. Si Iwan langsung tuh nyamperin Doni, langsung ditegur sama dia. Woi Don, lu ngobrol sama siapa? Si Doni kaget ya, tumben-tumbenan nih Iwan nyamperin dia. Nah, Doni juga ngeliat kalau Iwan ini mukanya kayak orang keheranan. Hingga Iwan lagi-lagi negor si Doni. Woi Don. Akhirnya si Doni jawab, lu gak lihat apa? Ini gue lagi ngobrol sama si Aming. Aming? Si Iwan makin keheranan ya. Si Doni ini gila apa gimana? Apa kesurupan? Orang si Aming kan udah meninggal tadi pagi. Hingga gak lama temennya tuh Asrofi pun nyusul ke taman. Vi, masa kata Doni dia lagi ngobrol sama Aming? Hah? Lu lagi kenapa, Don? Aming kan udah wafat. Jaga omongan lu ya. Doni yang dari tadi pagi itu udah emosi ya, bingung, gelisah, makin emosi ngedenger Asrofi ngomong kayak gitu. Udah mau dibogem tuh anak, tapi tiba-tiba si Aming bilang, Don, jangan mudah emosi. Doni lihat tuh ke temennya si Aming, dari tadi pagi dia diem, tiba-tiba ngomong kayak gini. Si Aming juga megang tangan Doni pada saat itu, kerasa ya, dingin banget tangannya dan wajah Aming ini juga pucet kalau Doni perhatiin. Mendengar perkataan Aming, Doni yang tadinya emosinya muncak langsung agak tenangan ya. Di situ dia karena udah males, dia pun bilang sama teman-temannya tuh, udah dah bercandaan lu pada nggak lucu. Doni pun langsung ninggalin mereka semua untuk menuju ke kelas kembali. Nah di situ Iwan sama Asrofi bingung ya, lah siapa yang bercanda? Orang Aming kan beneran udah meninggal. Doni balik ke kelas, pelajaran udah dimulai kembali. Di situ dia mulai coba buat fokus belajar aja. Karena dia yakin ya teman-temannya itu lagi pada ngerjain dia doang. Jadi dia mencoba untuk tetap stay cool aja. Doni. Tapi ya kalau gue jadi Doni mungkin bimbang juga ya. Karena di satu sisi banyak yang bilang sahabatnya Aming udah meninggal. Tapi di sisi yang lain dia tuh masih ngeliat Aming itu masih ada di sekolah. Ya makanya Doni ini jadi bingung dan kalut lah perasaannya pada saat itu. Ya udah akhirnya Doni pun melewati pelajaran demi pelajaran secara baik hingga akhirnya bel pulang pun berbunyi. Ketika bel udah berbunyi, Doni tuh langsung buru-buru ya ke parkiran. Padahal ketua kelas tuh ngajakin buat takziah bareng, tapi Doni nggak dengerin tuh, langsung cabut ke parkiran. Ternyata Aming udah nunggu dia di parkiran. Ming, langsung pulang aja ya nanti. Nah di situ udah ada beberapa orang ya yang menganggap Doni ini kayaknya stres deh, masih nggak bisa terima kalau sahabatnya itu sudah meninggal. Jalan tuh mereka berdua naik motor. Nah sepanjang perjalanan Doni itu ngerasa seneng ya kalau ternyata temennya itu sahabatnya Aming belum meninggal kayak perkataan orang-orang. Di sepanjang perjalanan Aming juga cuman diem doang hingga Doni mau nyampe rumahnya tuh kelihatan ada bendera kuning dan juga ada tenda. Nah, Doni parkir tuh motornya, ternyata Aming udah nggak ada di belakangnya. Dia coba pengen mastiin ya, sebenarnya ada apa sih di rumah Aming? Dan ternyata ketika dia masuk ke rumah, Aming sudah meninggal. Loh, terus yang tadi gue lihat itu siapa? Yang nemenin gue dari pagi itu siapa? Terus yang tadi gue bonceng siapa? Ternyata benar perkataan teman-temannya, Aming sudah tiada. Doni pun menangis ya, dia harus menerima kenyataan kalau sahabatnya itu sudah meninggal. Terjawab sudah perasaan gelisahnya hari ini. Tapi ada sebuah pertanyaan besar. Jadi siapa Aming yang dijumpai Doni dari tadi pagi?
Itu dia guys, sebuah kisah dari Doni ya, dimana emang pasti sedih banget kalau kita punya sahabat yang ternyata sahabatnya itu harus meninggal duluan. Seperti yang dialami oleh Doni ya, tapi di sini gue juga nggak tahu ya sebetulnya Aming itu meninggal karena apa. Mungkin nanti Doni bisa klarifikasi ya di kolom komentar jika berkenan. Tapi pasti nanti tuh bakal ada terjadi perdebatan ya, pro dan kontra terhadap cerita ini. Mungkin sebagian yang pro itu bilang kalau bisa aja itu sosok jin korin yang menyerupai Aming yang dijumpai oleh Doni. Tapi di sisi yang kontra mungkin bilang karena memang Doni ini terpukul ya kehilangan seorang sahabatnya dari SD. Jadi dia tuh kayak berhalusinasi kalau Aming itu masih ada di sekolah walaupun sebenarnya Aming sudah meninggal. Tapi ya gue balikin lagi ke kalian ya, mau pro mau kontra, yang jelas ini adalah pengalaman yang dialami oleh Doni. Gue juga mengucapkan terima kasih kepada Doni yang telah mengizinkan gue untuk membacakan kisahnya. Emang rasanya itu ditinggal sahabat sejati bener-bener gak enak. Ada yang pernah ngalamin gak sih kejadian kayak gini? Bisa banget komen aja di bawah. Gue rasa cukup demikian episode pada kali ini. Ambil baiknya, buang buruknya. Dengan adanya cerita-cerita seperti ini, jangan malah menjadikan kalian takut. Tetapi kalian harus makin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Ditya, RJ5 undur diri. Ciao.